Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai saat ini, sampai pagi ini, sampai detik ini, alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama belajar, ya. Baik saya maupun kalian di tempat yang berbeda-beda, tapi dengan satu tujuan yang sama. Nah, hari ini saya insya Allah akan menemani kalian semua untuk belajar mata pelajaran Quran Hadis di kelas 10 IPA 2 di MAN 2 Surakarta, ya. Oke, mungkin sebelum pembelajaran dimulai, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nah, perkenalkan, nama saya, atau mungkin manggilnya ibu juga tidak apa-apa, ya. Nama ibu guru itu Ica Khairul Aini. Alamat asalnya itu dari Sragen. Mungkin ada yang sama dari Sragen gitu. Nanti mohon kalian untuk bisa menuliskan nama dan asalnya di kolom komentar atau melalui e-learning, ya, e-learning madrasah, agar kita sama-sama saling mengenal. Juga dalam pembelajaran itu juga nyaman gitu kan, karena sudah saling mengenal seperti itu. Nah, selanjutnya nanti kita langsung belajar, ya, atau mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan melalui kolom komentar di bawah atau melalui e-learning. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran Quran Hadis mengenai penurunan Al-Quran dan juga penulisan Al-Quran. Itu pada bab 2 kita melanjutkan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Bapak Sultan, ya, atau Ustadz Sultan. Seperti itu. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Kita lanjut, ya. Nah, kita awali dengan cara-cara penurunan Al-Quran. Itu dibagi menjadi 3. Taunya itu dari mana? Sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Itu dalam Quran surat Asy-Syura ayat 51. Nah, pengen tahu kan apa aja? Nah, kita baca terlebih dahulu, ya, untuk suratnya. Quran surat Asy-Syura ayat 51 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basharin ay yukallimuhu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi'idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Yang artinya, dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir, atau dengan mengutus utusan malaikat yang diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha tinggi, maha bijaksana. Yang terdapat dalam Quran surat Asy-Syura ayat 51. Berdasarkan pada penjelasan Quran surat Asy-Syura ayat 55, cara Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad itu ada 3. Yang pertama itu secara langsung kepada Nabi Muhammad, yang kedua melalui balik tabir, dan yang ketiga itu melalui perantara malaikat Jibril. Nah, kita masuk yang pertama, itu bahwasanya wahyu itu langsung diberikan kepada Nabi Muhammad, itu langsung dimasukkan kepada jiwa, kepada hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kok bisa masuk jiwa, seperti apa? Kok bisa gitu kan? Itu melalui mimpi, seperti nabi-nabi terdahulu yang Allah berikan wahyu, Allah berikan kerasulan melalui mimpi. Kemudian yang kedua itu melalui balik tabir. Tabir itu apa sih? Tabir itu sama dengan hijab. Hijab itu apa? Penutup, seperti adanya sekat gitu. Untuk pastinya juga tidak tahu, ya, pastinya. Tapi intinya itu di balik itu Allah langsung memperdengarkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dan di balik tabir itu juga seperti kejadian saat Isra Mi'raj
Nabi Muhammad itu memperoleh tugas bahwasanya diwajibkannya melakukan sholat sampai dengan 5 waktu, yang awalnya 50 waktu dalam waktu sehari. Nah, kemudian yang penurunan wahyu yang ketiga itu melalui perantara malaikat Jibril. Nah, itu juga ada beberapa cara gitu kan. Yang pertama, itu pada saat malaikat Jibril berwujud aslinya. Yang kedua, dengan kekuasaan Allah, malaikat Jibril itu menjadi manusia biasa dengan berjenis kelamin laki-laki. Dan cara yang ketiga, pada saat itu malaikat Jibril tidak menampakkan wujud aslinya maupun seperti manusia biasa, akan tetapi melalui gemerincingnya lonceng, dan kemudian Nabi Muhammad itu seperti mendengarkan sesuatu, kemudian juga melihat sesuatu, sehingga mendapatkan wahyu yang dapat diterima dengan baik sesuai dengan kelebihan yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Lanjut pada materi yang selanjutnya mengenai proses diturunkannya atau penurunan Al-Quran. Itu ulama tafsir membedakan menjadi 3 pendapat atau 3 golongan. Yang pendapat pertama itu bahwasanya wahyu atau Al-Quran itu diturunkan langsung pada malam Lailatul Qadar dan kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad itu secara berangsur-angsur. Nah, untuk pendapat yang kedua itu wahyu atau Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, bagian per bagian pada saat malam Lailatul Qadar. Dan yang golongan ketiga atau pendapat ketiga hampir sama dengan yang pertama, bahwasanya Al-Quran sudah diturunkan langsung pada saat malam Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfud, yang kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad atau disampaikan kepada Nabi Muhammad itu sedikit-sedikit secara berangsur-angsur. Hampir sama, hanya saja dalam pendapat ketiga itu dituliskannya wahyu itu dari Lauhul Mahfud, tapi untuk yang pertama itu tidak ada. Jadi perbedaannya karena pendapat lainnya itu mengenai bahwasanya wahyu itu terdapat dari Lauhul Mahfud. Kita lanjut lagi mengenai materi ayat pertama dan terakhir diturunkan. Mungkin sudah tidak asing lagi ya bagi kita semua gitu, bagi saya, bagi kalian juga mungkin tidak asing karena sebelumnya materi ini tentu sudah dijelaskan. Oke, tapi tidak apa-apa, kita ulangi lagi, kita refresh lagi materinya. Oke, untuk ayat yang pertama itu pasti sudah tahu, pasti sudah hafal, pasti sudah tidak asing lagi. Nah, itu ayat yang diturunkan pertama kali itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Bunyinya hafal pastinya dong, gitu kan? Ya pasti hafal, saya yakin hafal dan saya tetap husnuzan hafal semua. Lafalnya gimana? Kita refresh ulang bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Nah, hafal kan? Nah, pasti hafal. Nah, kemudian Al-Quran itu diturunkan sebanyak berapa tahun atau berapa kali? Pasti juga sudah tidak asing dan mudah sekali. Itu yaitu 2 sebanyak 6 kali. Itu yaitu 22 tahun, kemudian 2 bulan, 22 hari. Itu diturunkannya Al-Quran dengan sebanyak ayatnya 6.236. Kemudian suratnya sebanyak berapa? 114 ayat, dan kemudian juznya ada 30 juz dalam satu Al-Quran. Nah, karena tadi kan ayat ya, kalau ayat itu Quran surat Al-Alaq, ayat 1 sampai 5. Nah, untuk surat yang full atau yang semuanya satu kali turun itu pertama kali adalah surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Ayat 1 sampai 7.
itu langsung diturunkan secara langsung sebagai awalan, sebagai pembukaan, dan juga sebagai induk Al-Quran, karena seluruh isi Al-Quran sudah tercantum dalam Quran surat Al-Fatihah. Nah, selanjutnya surat yang terakhir diturunkan. Nah, sebelumnya ayat yang terakhir diturunkan itu terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Nah, karena sudah dianggap lengkap, menjadi pedoman, kemudian menjadi jalan untuk kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada surat yang terakhir diturunkan itu yang membahas mengenai waktu. Suratnya terdapat 3 ayat saja, pendek dan juga menjadi favorit. Nah, surat Al-Asr yang membahas mengenai waktu ya, demi masa, itu surat yang terakhir diturunkan dan juga sebagai pengingat kita bahwasanya waktu tidak dapat diputar kembali. Alhamdulillah ya, karena dikasih atau diberikan nikmat sempat untuk belajar, itu nikmat yang luar biasa. Semoga juga waktunya itu diberi keberkahan sehingga menjadi suatu hal yang menyenangkan, tidak menjadi bosan, dan dapat diingat terus karena terdapat unsur keberkahan tersebut. Kita lanjut ya mengenai ayat dan surah. Dari tadi kita kan bahasnya ayat dan surah ya dalam Al-Quran. Akan tapi tahu gak sih kalian mengenai ayat dan surah itu apa? Ayat itu apa, surah itu apa gitu ya, kita belajar sama-sama ya, pokoknya kita bahas bersama-sama. Oke, yang pertama itu ada ayat. Ayat sendiri itu memiliki arti tanda. Nah, ilmu tafsir itu mengartikan bahwa ayat Al-Quran itu merupakan susunan dari beberapa kata atau kalimat yang memiliki permulaan dan memiliki akhiran atau waqaf ya, untuk akhiran, dan dapat terhitung sebagai bagian dari surah dalam Al-Quran itu. Atau ayat itu juga seperti halnya dalam bahasa Indonesia adalah kalimat ya, kalimat yang tersusun dari beberapa kata. Nah, kemudian lanjut yaitu surah. Surah itu memiliki arti fasal atau bagian dari kitab atau buku yang menurut istilah itu kumpulan dari beberapa ayat Al-Quran. Nah, kita lanjut ya mengenai hikmah diturunkannya Al-Quran itu secara berangsur-angsur. Itu yang pertama itu ada dimudahkannya untuk dihafalkan ya, karena berangsur-angsur sedikit demi sedikit itu jadi mudah untuk dihafalkan. Kemudian yang nomor 2 itu agar memperteguh hati Rasulullah ya, karena Rasulullah itu memiliki tugas, memiliki hati yang suci juga dalam menghadapi kesulitan, sehingga Allah itu membimbing melalui wahyunya atau melalui ayat Al-Quran sedikit demi sedikit yang diturunkan kepada Rasulullah yang disesuaikan dengan kondisi tertentu atau kondisi pada saat itu. Sehingga Rasulullah itu tetap mendapatkan keteguhan hati yang luar biasa gitu. Dan yang ketiga itu ada mempermudah memahami dan melaksanakan ajarannya, karena diturunkannya sedikit-sedikit jadi mudah dipahami, mudah dimengerti, serta mudah untuk dilaksanakan atau diamalkan sesuai dengan apa yang Allah turunkan tadi kepada Rasulullah atau kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang dibagikan kepada sahabatnya. Yang selanjutnya itu dapat meringankan dalam penyampaian ya, karena tadi sedikit ya, kalau misalkan langsung banyak Al-Quran semuanya itu mungkin akan mengalami kesulitan karena daya pikir manusia juga terbatas. Nah, apabila sedikit demi sedikit secara otomatis dapat disampaikan secara maksimal dan kita menerima juga secara maksimal seperti itu, sehingga ringan dalam penyampaian juga ringan dalam menerima wahyu yang diberikan Allah gitu, melalui perantara malaikat atau Rasulullah diberikan kepada sahabatnya ketika sudah mendapatkan wahyu. Dan yang terakhir itu adalah menjawab atas permasalahan yang sedang dihadapi Rasulullah ya, karena pada saat itu wahyu atau Al-Quran kan diturunkan pada saat Rasulullah menghadapi situasi atau kondisi yang sulit, sehingga Allah itu menurunkan wahyu.
Allah itu memberikan jawaban kepada Rasulullah melalui ayat-ayat Al-Quran tadi, sehingga dapat menjawab permasalahan yang sedang dihadapi Rasulullah.